Saya sangat berkesan di Taman Nasional Boganinani Wartabune. Meskipun 13 tahun saya sudah pindah dari Taman Nasional Bogani, saya balik ke sini itu sambutannya masih luar biasa. Kehangatannya, kekeluargaannya yang terutama tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Maleo. Jumpa lagi dengan saya Hendra Dwi Purnama, masih dalam acara Bonawa Corner. Melihat Taman Nasional Boganinani Wartabune dari berbagai sudut pandang. Nah, kali ini kita kedatangan tamu dari jauh, dari Jawa. Dulunya kayaknya pernah kerja di Balai Taman Nasional Boganinani Wartabune, dan sekarang ini bekerja di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur. Nah, kita sambut Bapak Khairul Rozikin. Selamat datang di Balai Taman Nasional. Terima kasih Mas Hendra. Mungkin kenalan dulu lah Pak. Oke, baik Mas Hendra. Terima kasih ini sudah diundang di podcastnya Mas Hendra ini. Asik. Tentunya suatu kehormatan bagi saya ini bisa Jauh-jauh dari jauh bertemu kembali dengan Mas Hendra di apa ini acaranya? Bonawa Corner. Bonawa Corner, keren. Asik. Terima kasih, perkenalan dulu ya Mas Hendra. Perkenalkan, nama saya Khairul Rozikin. Saya untuk saat ini, jabatan saya adalah pengendali ekosistem hutan ahli muda pada Balai Besar KSDA Jawa Timur yang bertugas di bidang KSDA wilayah 2 Gresik. Begitu Mas Hendra untuk perkenalan. BPKSDA Jatim. Siap. Tugasnya apa sih Pak di sana? Tugasnya ya 3B, perlindungan semacam ya konservasi itu 3B khususnya di sana, mengelola kalau untuk kawasan di pada bidang 2 Gresik itu ada cagar alam dan suaka marga satwa yang ada di Pulau Bawean, terus cagar alam Pulau Nuko dan Nusa tetap di Pulau Bawean, sama cagar alam Pulau Saubi yang ada di Pulau Saubi yang ada di Kepulauan Sumeneb, gugusan Kepulauan Sumeneb. Gitu Mas Hendra, untuk kawasan. Di kepulauan itu banyak tugasnya. Iya, banyak tugasnya, termasuk kalau KSDA itu bukan hanya kawasan ya Mas Hendra, tentunya ada kita disibukkan dengan perlindungan peredaran tumbuhan dan satwa liar. Mungkin garis besarnya semacam itu. Nah, ngomong-ngomong dulu katanya pernah kerja di Balai Taman Nasional Boganinani Wartabune. Boleh cerita lah Pak, dulu bagaimana dan tahun berapa sampai berapa dulu kerjanya di sini? Oke, ini mengingat kembali. Ya. Mengenang memori. Mengenang kembali selama saya tugas di Taman Nasional Boganinani Wartabune yang saya cintai. Ya. Pertama itu kaget saya untuk masuk di kantor ini. Tahun berapa itu Pak? Kurang lebih tahun kita SK Desember 2002. Jadi SK tertera di SK itu 1 Desember 2002. Tetapi kami pertama kali melaksanakan tugas itu di bulan Mei 2003. Lebih dari 20 tahun sudah. Iya, 2002. Mei 2002. Kurang lebih 20 tahun. Ya, untuk pertama kali ke sini. Jadi dulu masih jauh lah, ada banyak perbaikan Mas Hendra untuk di kantor ini. Ini sudah ada kemajuan, ini ada podcast, ruangannya ya. Belum ada. Belum ada. Belum ada YouTube. Ya, belum ada YouTube lagi. Sekarang sudah bisa ada YouTube. Ini bagus, ada ruang podcast. Tentunya kantor sekarang ramah anak, ada untuk ruang menyusui dan sebagainya, termasuk ada perubahan terhadap desain, banyak spot-spot foto yang ada di sini. Semuanya kayaknya ada banyak perubahan lah yang ada di kantor ini. Kalau dulu ya masih begitulah. Karena kita tahun 2023 ini Pak, setelah tahun 2021 mendapat predikat wilayah bebas dari korupsi, tahun 2023 ini insya Allah kalau
Tuhan mengendaki menjadi wilayah beroperasi bersih melayani. Oh mantap. Nah, yang tadi belum selesai Pak. Dulu bagaimana dulu? Dulu itu bagaimana? Ini saya datang 2002 ya. 2003 saya nyampe di sini karena SK 2002 SK. Ya masih sepi untuk Sepi. Iya masih sepi ini depan. Waktu itu pertama kali ke sini, kepikiran di mana ini tempatnya atau bagaimana Pak? Iya. Terus terang ketika saya terima SK agak shock. Agak shock. Di mana ini? Gerangan Kota Mobagu ini Taman Nasional Buganinani Wartabone. Dulu belum ada YouTube, jadi belum saya search. Saya lihat itu Pada Google. dari peta Mas, dari peta yang gede itu saya di mana ini Kota Mobagu? Ternyata ada di Sulawesi Utara, tetapi tidak di kota Manadonya, tetapi masih di ujung, turun lagi. Itu berarti Kota Mobagu, karena pada waktu itu hanya saya terima SK ditempatkan di Taman Nasional Buganinani Wartabone yang ada di Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Bolang Mongondo, Sulawesi Utara. Masih satu dulu, masih Bolang Mongondo belum pecah menjadi beberapa kota dan kabupaten yang ada di sini. Dulu masih satu kabupaten yang ada di Bolang Mongondo. Terus banyak cerita ya, artinya komunikasi masih terbatas waktu itu. Komunikasi. Iya, akses masih terbatas. Berarti komunikasi ke keluarga di rumah, termasuk keluarga di rumah itu masih terbatas. Awal ke sini belum ada HP. Iya, belum ada sinyal di tempat saya di tugas ada. Jadi komunikasi saya masih ingat di wartel Mas. Tahu mungkin anak yang generasi Z tahu wartel enggak itu? Ya, di ruangan bilik-bilik. Nanti kita telepon di situ berbayar. Kita bisa menghubungi keluarga yang ada di rumah. Belum ada HP, belum ada internet, belum ada. Jadi masih zaman jadul lah. Jadi kita komunikasi lewat wartel. Biasanya sih seminggu sekali di hari Sabtu malam Minggu antri Mas untuk menelpon di wartel itu masih antri. Ya, mungkin anak-anak generasi sekarang sehat ya. Iya, belum mengalami tahunnya sudah main HP. Mungkin itu atau tugas saya juga bisa dijelaskan awal. Tugasnya dulu apa aja Pak waktu awal-awal di sini? Baik, tugas saya awal pengenalan terkait apa yang dilaksanakan di Taman Nasional. Kalau bidang konservasi ya bersamalah dengan di BPKSDA ya ada lindungan ya ada kawasan dan sebagainya. Saya ditempatkan di waktu itu masih SKW kalau nggak salah ya. SKW 3 Maelang. Kalau sekarang kan SPTN ya. SPTN 3 Maelang. Jadi saya di balai ini kurang lebih sampai 5 bulan atau 6 bulan baru SK penempatan pegawai. Saya ditempatkan di SKW 3 Maelang. Iya begitu Mas Hendra. Ada ini ya hal-hal pekerjaan yang masih berkesan sampai sekarang di hutan atau bagaimana? Masih berkesan banyak sih Mas, kesan-kesan mungkin beberapa diantaranya ya kita tidak ceritakan semuanya. Jadi kalau ke Maelang itu dulu itu ya kita harus naik angkot gitu lama mungkin 2,5 jam gitu ke sana. Nah di sana yang paling berkesan itu terhadap pengamanan kawasan. Ya, dalam patroli itu ada satu kawasan di lokasi Kayu Lawang Pak. Ya, jadi kalau menuju lokasi itu kita tidak hanya jalan 2 kaki tapi 4 kaki dengan tangan-tangan. Iya, karena medannya yang sangat cepat. Iya, itu pengalaman yang sangat luar biasa. Jadi karena datar dari nol kan itu dari pinggir laut langsung menuju ke puncak Lawang itu ketinggian kurang lebih 600 sampai 700 mdpl. Nah, jadi memang medannya langsung naik. Kebanyakan kalau naik pakai 4 kaki, jadi kaki 2, tangan 2. Nah, turunnya itu sama juga. Jadi tangan menahan. Mungkin itu yang berkesan. Di samping itu pernah kurang lebih 10 hari flying camp. Iya, dari waktu itu inventarisasi potensi wisata yang air terjun yang ada di Bumbung. Jadi kita berbekal dengan data-data yang ada. Kita bawa hanya GPS waktu itu, hanya GPS jadul, mungkin terbatas dengan bawa peta.
Tidak secanggih GPS sekarang mungkin, Pak. Iya, dan referensi tentunya kita bawa peta. Tapi bukan petanya Dora yang di film-film. Kemana-mana bawa peta. Itu waktu inventarisasi kita bawa peta, kita naik ke atas kurang lebih 10 hari. Jadi kita berhenti di mana jalan dari pagi sampai sore menjelang maghrib, harus kita cari sumber air terdekat, kita buka, bersihkan, kita bikin camp, kita tidur sampai situ. Nanti pagi-pagi kita harus beres, camp jiwa diikat semua, kita lanjut jalan lagi, begitu terus sampai 10 hari. Sampai 10 hari. Tapi alhamdulillah semua tim pada sehat walafiat. Nah itu sangat berkesan karena sudah di dalam hutan itu istilahnya sangat sunyi, Mas Hendra. Di situ sangat Masih sunyi. belantara. Masih utuh, dan di dalam itu masih utuh, tidak dengar suara keramaian dan sebagainya. Nah, jadi disitulah kita sambil merenung di dalam itu di malam hari itu, karena sudah tidak ada suara, gelap, hanya ada lampu penerangan seadanya. Nah, disitulah kita merenung kehidupan kita selama ingat Tuhan dan sebagainya. Itu lebih mendekatkan diri. Berarti meningkatkan keimanan juga berarti. Ya, termasuk itu karena keadaan yang sunyi yang mendukung dengan hutan yang masih belantara itu. Begitu, Mas Hendra. Ngomong-ngomong, selama di hutan pernah jumpa satwa anoa, babi rusa atau pernah jumpa? Iya, pernah jumpa itu. Ada cerita menarik Pak mungkin, Pak? Ada. Nah, itu tentunya satwa endemik yang ada di sini. Anoa. Iya, anoa. Perjumpaan langsung gitu. Berjumpa langsung di anoa. Di hutan bukan nih? Iya, di hutan, dari Kayu Lawang naik ke atas arah Bukuk. Itu kami tim berjumpa langsung dengan anoa. Nah, itu ada peristiwa lucu. Jadi kami di situ tim sudah bersepakat dengan bawa kamera, teteng-teteng apa semuanya. Foto ini mah, sudah persiapan bahwa nanti kalau ada anoa, iya saya akan foto. Semua niatnya itu semuanya punya niatan begitu. Kita foto. Niatnya semua. Diajak selfie. Karena waktu belum ada kamera trap, Mas. Belum ada kamera trap. Kita bawa satu tim di sana, sudah berniat. Ketemu anoa, bukan kita moto tapi kita malah takut. Semua bersembunyi, ada yang naik di atas pohon, ada yang lari di balik bukit. Nah, jadi ternyata tidak sesuai dengan rencana awal yang pengen moto. Bahkan itu ada pohon kecil yang dinaiki teman, salah satu temannya. Jadi karena saking paniknya ketemu anoa, takut diseruduk ternyata. Diseruduk, akhirnya ada pohon kecil pun dia naiki. Dan sampai di atas pohonnya jatuh ke bawah. Dan dia jadi foto. Tidak dapat foto anoa. Cuma dapat cerita saja. Itu cerita menarik gitu. Iya, pengalaman paling berkesan selama tugas di Taman Nasional Buganinani Watabone, Mas Hendra. Setelah mungkin kalau pindah di tahun berapa itu, Pak? Pindah saya di awal 2010 Januari. Sudah 13 tahun berarti ya? Tidak lebih 13 tahun. 7 tahun. Dari 2002 saya pindah 7 tahun di Bogani. Tahun 2010 saya pindah ke Surabaya. Nah, nanti di tahun 2023 ini saya alhamdulillah bisa berkunjung kembali, Mas Hendra. Selama 13 tahun. 13 tahun kepindahan saya di Jawa Timur. Dan bagaimana sapaan teman-teman di Bogani, teman-teman lama ini, Pak? Memang gimana ya, sebenarnya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, Mas Hendra. Saya sangat berkesan di Taman Nasional Buganinani Watabone. Meskipun 13 tahun saya sudah pindah dari Taman Nasional Bogani, saya balik ke sini itu sambutannya masih luar biasa. Kehangatannya, kekeluargaannya yang pertama tidak bisa saya lupakan. Selama saya tugas di sini, semua saling bahu-membahu, Mas Hendra, di sini. Tidak ada, meskipun dari saya suku Jawa ya, kita tidak melihat apa itu namanya sara ya, suku ras agama. Semua di sini dianggap keluarga dengan orang asli Bola Mongondo atau suku Mongondo, dari ada suku Minahasa, ada suku Jawa. Kita tidak melihat, tapi kita melihat keluarga besar Buganinani Watabone. Itu yang pengalaman yang
paling berkesan sampai saat ini saya tidak bisa melupakan Buganinani Wartabune karena kekeluargaannya. Saya sudah dianggap keluarga sendiri, bukan hanya sebagai teman kerja, rekan kerja, tetapi kita sudah dianggap keluarga sendiri, baik di luar di kantor maupun di luar kantor. Dan yang paling saya rasakan, terus terang Mas Hendra, di sini ini kan berbagai macam, ada yang beragama Islam, Nasrani, Hindu, ya itu toleransi beragama sangat tinggi di sini. Jadi antara Muslim, Nasrani maupun Hindu di sini tidak pernah ada permasalahan. Itu ya paling keren. Jadi mereka hari raya ada yang merayakan, hari Natal juga ada yang merayakan, dan ketika acara di kantor ya saling menghormati dan saling membantu. Itu yang perlu dijaga dari sini karena Bhinneka Tunggal Ika. Iya, karena Indonesia itu berbagai suku dan berbagai agama, Mas. Tepuk tangan buat Buganinani Wartabune. Dan itu mungkin dapat menciptakan suasana kerja yang nyaman. Betul, kita kerja dengan enak dan sebagainya. Nah, terakhir nih Pak, saya ada pertanyaan. 2 pilihan jawaban dan bisa dijawab dengan cepat dan nanti dijelaskan alasannya apa. harus dijawab dengan cepat. Oh, ada hadiahnya kalau misal kopi atau teh. Nah, apa? Ya. Harus bisa dijawab dengan cepat. Aduh. Yang pertama, nanti alasannya dijelaskan juga. Cepat. Maleo atau Rusa Bawean? Rusa Bawean. Karena saya tugasnya sekarang di BPKS. Kalau Anda nanyanya mungkin tahun belum 2000. Sayangnya belum ada podcast waktu itu. Ya, saya akan jawab Maleo. Bagaimanapun kita harus melaksanakan tugas yang kita emban. Pasti. Alasannya masuk akal. Cari aman. Aman. Tinutuan atau rawon? Nah, nggak boleh jawab dua-duanya. Sama-sama suka makan kita kayak ini. Tinutuan atau rawon? Harus satu. Aduh, pilihan yang berat ini, Mas. Sama-sama suka. Sama-sama suka. Bagaimana rasa tinutuan, Pak, di sini? Kangen? Kangen. Pada awalnya saya sebenarnya tidak tertarik dengan tinutuan. Tetapi setelah coba dan saya sudah merasakan, aduh, nikmat luar biasa. Iya, itu makanan khas dari sini ya, khususnya wilayah Sulawesi Utara harus makan tinutuan. Itulah, jangan melihat suatu makanan dari bentuk luarnya saja, harus dirasakan. Itu jangan menilai hanya dari luar, tapi kita harus merasakan. Itu akhirnya karena saya sering makan, akhirnya mencintai juga tinutuan, Mas. Rawon juga suka. Rawon ya, karena itu makanan khas Jawa Timur. Itu juga kan orang kadang melihatkan kok rawon hitam, kadang orang tidak suka, tapi setelah tahu rasanya juga senang juga. Enak juga. Iya, enak juga. Masih makanan dabu-dabu atau sambal petis? Dabu-dabu. Iya, dabu. Udah ke berkunjung ke sini sudah makan lagi dabu-dabu berarti? Iya, dabu-dabu. Saya lebih cocok dabu-dabu. Ternyata iya lebih cocok dan rasanya mungkin karena lidah saya cocok saja. Balai Taman Nasional Buganinani Wartabune atau Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur? ini berat ini, Mas Hendra. Dua-duanya lagi. Iya, lagi. Karena saya juga pernah mengabdi di Taman Nasional Buganinani Wartabune dan sekarang saya mengabdi di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur. Artinya, Mas Hendra, dimanapun kita bekerja, berikanlah yang terbaik untuk konservasi. Asik, tepuk tangan. Fungsional atau struktural, Pak? Fungsional, saya jawab tegas fungsional. Ya, karena saya dilahirkan menjadi P. Ya, saya bangga dengan P. Jadi harus kita tunjukkan P. Jangan malu kita dalam jurnal atau di dalam podcast atau di ketika menulis suatu memberikan keterangan kepada wartawan, tunjukkan jati diri kita bahwa kita seorang fungsional pengendali ekosistem hutan biar semua orang juga tahu.
Ini ada pertanyaan titipan ini Pak dari salah satu pegawai di kita. Nona Manado atau Mbak-mbak Jawa? Aduh. Berat ini Mas pertanyaan. Oh berat. Iya, Nanti iya. dia tonton Pak. Jadi saya pilih Mbak karena istri saya orang. Cuma bercanda teman-teman ya. Ya. Terima kasih Oke. Khairul sudah Siap. kunjung lagi ke Balai Taman Nasional Bogor Wartabone. Sukses selalu, teman-teman di sini selalu mendoakan yang terbaik. Alhamdulillah. Pak Khairul doakan juga kami tetap Ya. Semenjak. ya tetap semangat bekerja di lapangan dalam mengelola Taman Nasional Bogor Wartabone. Oke. Salam buat teman-teman di Balai Besar Konservasi Terima kasih. Jatim. Dan sampai jumpa. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Oi, gini betul. Oh, iya.